Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sa'adatul kiram, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimakumullah. Kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Kembali kita diberikan oleh Allah nikmat untuk kita bisa bersama-sama dalam rangka menjalankan ibadah berjamaah dengan harapan yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mulai dari rangkaian bangun tidur kita sampai dengan ibadah sunnah kita lanjutkan dengan ibadah wajib kita, bahkan sampai dengan kita duduk bersama, mudah-mudahan Allah menjadikan amal ini sebagai amal yang qabul, yang nantinya mendapatkan pembalasan terbaik di sisinya, dan kita semuanya terus senantiasa dalam kesyukuran. Kelak mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan keberuntungan, kita dihimpun termasuk rombongan ahli surga. Allahumma amin. Kita bersalawat untuk Nabi yang mulia afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bapak Ibu, lanjutkan rutinan kita menyambung bulan November yang lalu ya. Sehingga 2025 kita bertemu sekarang di 2026 dengan harapan umur ini semakin bermanfaat dan barokah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah semakin menjadikan kita dewasa dan semakin kita mendekat kepadanya dengan rangkaian beribadatan dan penghambaan. Baik, di akhir bulan ini yang kita sudah berada di Hijriah 1447 dan saat ini bulan Sya'ban 10 yang kedua. Tanggal pinten wae? Dalam 12. Tidak terasa bulan puasa sudah dekat, Ramadan di depan mata. Mari untuk kita kuatkan niat kita tambah wawasan kita. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita bisa lebih maksimal, sehingga yang sudah puluhan kali kita dapati lebih dari sebelumnya. Allahumma amin. Menyambung majlisan bulan November lalu, yaitu Sirah Nabawiyah, di mana kita ngaji hijrahnya Rasul ditambah dengan tindakan-tindakan beliau yang begitu luar biasa. Cara taktis beliau mengamalkan diantaranya mempersaudarakan umat antara Muhajirin dan Ansor. Beliau juga membangun poros dari peradaban Islam, masjid yang mana masjid ini dikenal sekarang menjadi Masjid Nabawi, yaitu masjid yang dibangun oleh beliau dan para sahabat, yang mana masjid ini merupakan masjid keempat yang dibangun di muka bumi. Yang pertama adalah Masjid Ka'bah, yang kedua adalah Masjid Aqsa, yang ketiganya adalah Masjid Quba, dan yang keempat Masjid Nabi atau biasa disebut dengan Masjid Nabawi. Banyak sekali keutamaan, diantaranya di dalamnya ada raudhah
bahkan sholat di dalamnya nilainya lebih baik dibanding masjid yang lain sebanyak 1000 kali lipat. Makanya ulama itu mengurutkan itu. Sholat di masjid Nabi nilainya 1000 kali lipat. Sholat di masjid Aqsa nilainya 500 kali. Dan sholat di masjid Haram nilainya 100.000 kali. Semuanya berdasarkan hadis ada di riwayatnya Imam Muslim. Dan sholat di masjid Ukhuwah nilainya 27 derajat. Nggak usah minder ya dengan ini. Karpetiannya rasanya adem, mikir banter, minder begitu, nggak usah ya. Ini termasuk di antara masjid terbaik karena di dalamnya hidup ibadah, ada dakwah, ada pendidikan, bahkan rahmatan lil alamin, jadi sosial bagi sekitar. Mari untuk kita istiqomah. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan perang pertama dalam Islam. Jadi perang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar. Sebenarnya masih ada selang antara Nabi membangun peradaban di Madinah sampai dengan terjadinya perang Badar, karena butuh waktu 1 tahun lebih. Namun perang Badar ini kita jujuk sehingga 18 kejadian sebelum perang Badar itu adalah peleton atau brigade kecil yang dipimpin oleh para sahabat. Ada yang diutus Nabi untuk menjaga stabilisasi wilayah Madinah sehingga berkeliling kalau waktu malam. Ada yang diutus oleh Nabi untuk mengidentifikasi kejadian ketika di satu kelompok di situ ada yang namanya penindasan dan yang lain sebagainya. Maka kita menuju perang Badar, yaitu perang pertama dalam Islam. Namun para ulama banyak menyebut ini belum wajib jihad, baru wajibnya jihad nanti ketika perang Uhud, perang kedua, perang besar dalam Islam. Bapak Ibu, Badar itu satu tempat yang di sebelah mereka, jarak antara Madinah ke Mekah, yang radiusnya cukup jauh, lebih dari 60 mil. Lebih dari 60 mil. Yang mana Badar itu merupakan satu tempat yang lumayan lapang, yang nanti menjadi titik pertemuan antara Nabi dan para sahabat, yaitu orang-orang Madinah dengan orang-orang Mekah yang mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Perang ini memiliki latar belakang sekaligus memiliki cerita. Jadi dikatakan oleh para ulama, ketika ada berita yang tersiar pada Nabi bahwasanya orang Mekah kembali dari negeri Syam dengan membawa 1000 unta. Jadi 1000 unta ini dibawa di bawah kendali atau pimpinannya Abu Sufyan yang namanya Shokhr bin Harb, yang 5 tahun lagi menjadi mertua Nabi, tapi masih belum Islam. Maka dikatakan membawa muatan yang kurang lebih nilainya itu 50.000 dinar. Nah, 1 dinar itu keping uang emas, tinggal dikonvers ke rupiah berapa. Apalagi emas sekarang nilainya besar sekali. Pinten mas? Dalam? Enggak. Sampai seperti itu. Tapi untuk zakat itu kalau 24 karat di 85 gram, yang 21 karat di 98 gram, di 18 karat 113 gram. Ini ulama-ulama menggodok seperti itu. Tinggal nanti mengkonvers berapa nilai. Maka Nabi ketika mendengar berita bahwasanya orang Mekah pulang dari Syam dengan membawa 1000 unta, tunggangannya itu senilai 50.000 dinar, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan beberapa sahabat, utamanya orang-orang Muhajirin, untuk mengambil alih muatan tersebut.
Boten kok ngerampok, boten kok nyolong, tapi ingin mengambil apa yang tertinggal di Mekah. Karena di saat Nabi bersama para sahabat hijrah, yang jumlah mereka banyak meninggalkan Mekah menuju Madinah, barang tinggalannya itu dijarah habis-habisan oleh orang Mekah. Dunia brondone ini telas damel ludes-ludesane orang Mekah. Sehingga Nabi itu tidak salah mengambil apa yang dibawa dari Syam menuju ke Mekah, mau dicegat di Madinah. Mau dicegat di Madinah. Lah upaya penyegatan ini ternyata tidak berhasil. Ya. Upaya penyegatan ini ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena Abu Sufyan sudah mengetahui dan kafir Quraisy sudah menyiapkan diri. Sehingga mau tidak mau harus ada urusan yang lebih besar, kata kafir Quraisy. Kalau mereka berani mencoba-coba untuk mencegat harta milik kita, akan kita balas dengan serangan yang nanti tidak akan ada yang bisa membendung. Ceritanya seperti itu. Sehingga cegatan ini tidak berhasil. Makanya kadang cegatan gagal ya bisa jadi ya. Tapi kalau cegatan itu identik dengan operasi. Tapi kita ya tetap taat aturan, berkendara dengan yang terbaik. Mulai dari atribut sampai kemudian kelengkapan. Dan juga tunggangan atau kendaraannya itu yang pas. Ya, walaupun sama-sama muruk, yang penting tidak mengganggu dan yang penting ada keselamatan. Walaupun saya bolak-balik ada cegatan itu tidak dicegat ya. Ya memang nggak ketok di samping kendaraan besar. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika mau tidak mau urusan ini menjadi besar, maka dikatakan oleh para sejarawan, orang Mekah menyiapkan pasukan lebih banyak. Yang mana orang Madinah pasukannya begitu kecil. Ketika penyegatan tadi tidak berhasil dan akhirnya menjadi urusan yang lebih besar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau segera mengumpulkan pasukan. Karena daripada kita diserang, kalau nanti pasukan Mekah tiba di Madinah, pasti Madinah yang dulunya namanya Yathrib itu akhirnya habis. Ibaratnya Madinah menjadi abu. Sehingga tempat perang itu kemungkinan menjadi underdog atau 80% bakal hancur. Ya, karena yang menyerang itu otomatis di atas kertas, di atas angin itu memiliki kesiapan yang lebih. Ya. Maka Nabi membawa urusan ini ke Badar. Jangan sampai Madinah itu hancur. Dan perang yang paling dekat di Madinah itu hanya Uhud saja. Yang jaraknya beberapa kilometer, tidak sampai puluhan kilometer. Akhirnya apa yang terjadi, wahai sekalian? Nabi mengumpulkan kaum muslimin. Sehingga yang diajak itu laki-laki yang siap berjihad. Yang memiliki uzur tidak dijak untuk berjihad. Siapa yang memiliki uzur? Yaitu orang-orang yang sudah senior. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, mereka-mereka yang memang memiliki keterbatasan. Misalkan tidak bisa melihat, atau kakinya ada sakit, dan yang lain sebagainya. Kemudian, diantaranya lagi adalah kaum wanita. Sehingga wanita itu tidak dilibatkan dalam jihad kecuali beberapa yang terpilih sebagai divisi kesehatan. Kemudian siapa lagi yang tidak diajak atau tidak wajib berjihad? Kalangan anak-anak. Bahkan saat itu banyak cerita sahabat Nabi yang masih dini tidak bisa ikut berangkat. Walaupun niat semangat mereka sudah bergelora. Katakan saat itu Abdullah bin Umar. Belum. Katakan saat itu Abu Sa'id Al-Khudri itu masih muda dan yang lain sebagainya. Maka Nabi mengumpulkan pasukannya dari kalangan sahabat. Ulama-ulama sejarah secara kalkulatif menyebut di angka 300 belasan. Ada pendapat yang menyebut 313. Ada pendapat yang menyebut 314. Ada lagi pendapat yang menyebut
317. Sedangkan musuhnya bersiap di sana 1000 lebih. Ya. Berarti satu harus menghadapi 3. Kinten-kinten wonten napa mboten, Pak? Kalau prasmanan 3 porsi dihadapi satu kita siap. Tapi lek perang siji kudu musuh telu nggih mikir-mikir. Ya. Kita mikir. Tapi pendidikan Nabi berupa karakter yang merupakan akidah fondasinya, membuahkan ketauhidan yang kuat, iman tidak perlu lagi dipertanyakan, jangankan 3, 10 pun dihadapi oleh sahabat. Ya. Dan mereka belum ngerti kalau akan mendapatkan pertolongan dari langit. Allah mengirim 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Belum ngerti. Orang ngerti mungkin malah santai. Orang sekarang kan seperti itu. Sudah dijagani sehingga santai. Wis engko sak-sak mulai. Gampang bapak duwe orang dalam misalkan. Santai. Sak-sak mulai. Warisan 7 turunan dah habis. Santai. Ya. Dulu tidak ada seperti itu. Sehingga ikhtiar itu selalu sejalan. Walaupun ketika ada berita yang itu merupakan sebuah berita gembira, mereka pun tetap akan berikhtiar. Ya. Contoh, sahabat Nabi yang dijamin surga itu banyak. Ada 10 diantaranya. Ada lagi sahabat-sahabat yang secara takyin atau yang secara legalitas itu disabdakan oleh Nabi di surga. Apakah menjadikan mereka kemudian lupa diri? Tidak, Bapak. Semakin menjadikan mereka untuk mensukseskan diri, menjadikan dirinya ini setaraf atau layak tidak masuk ke dalam surga. Umar bin Khattab ahli surga, kata nangis, dereng pantes rasanya. Ini kata beli. Bilal bin Rabah ahli surga, ditanya amal apa yang paling harap masuk surga? Gimboten ya Rasul, amal kula tasik ngeten. Padahal beliau punya amal-amal yang luar biasa. Kadang yang saat ini Islam, insyaallah swarga ya. Akidah insyaallah surga. Tidak ngerti bahwasanya akhlak yang buruk itu menjadi ganjalan sehingga terjerumus masuk dalam neraka. Mari untuk kita kuatkan semangat kita. Dari 313 tadi, Bapak Ibu, jadi antara 313, 314, 317. Maka dikatakan orang muhajirin jumlah mereka sekitar 82. Ada yang menyebut 83, ada yang menyebut 86. Kenapa lebih kecil dari Ansor? Mereka adalah pendatang, sehingga jumlahnya tidak melebihi tuan rumah. Tapi mereka dulu yang siap untuk berperang. Adapun dari Ansor, jumlahnya adalah 231. 230-an ini terdiri dari 61 orang-orang suku Aus dan 170 orang-orang suku Khazraj. Lah Aus dan Khazraj dulu tidak pernah rukun. Dengan hadirnya Islam mereka melebur menjadi orang-orang Ansor. Kenapa kok kata Khazraj ketimbang Aus? Karena Aus hampir punah itu. Perang saudara di Yathrib dulu Aus niku kalahan. Bahkan mengirim utusan seorang pemuda namanya Iyas bin Mu'ad agar meminta pertolongan ke Mekah. Kepanggil Nabi, Islam oleh wis Islam saya tak tulungi. Ternyata di Yathrib meninggal dunia. Di Yathrib meninggal dunia. Maka kita kenali 3 orang pertama yang memeluk Islam dari Madinah. Mereka ini adalah orang-orang yang terpanggil dari luar Mekah. Pertama namanya Suwaid bin Somit, kedua namanya Iyas bin Mu'ad, ketiga namanya sinten. Nama ini seakan-akan abadi, banyak dalam hadis. Sinten kira-kira? Dalam Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Punya kakak, kak datanglah ke Mekah, katanya ada Nabi. Kemudian kakaknya kembali lagi, tidak puas dengan jawaban kakaknya, menyatakan sendiri, sampai nanti mungkin di sana. Oleh Nabi suruh pulang ke Madinah bagian pinggir, tidak mau. Akhirnya menetap di Mekah, kemudian ikut hijrah ke Madinah, radhiyallahu anhu.
Ini sahabat yang pemberani, walaupun orang biasa gede hati ini. Beliau termasuk yang menyuarakan kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah di Ka'bah sehingga dikeroyok oleh kafir Quraisy. Allah menyelamatkan lewat Abbas bin Abdul Muthalib. Esokan harinya diulangi, jeleput lagi. Tapi Allah menyelamatkan kembali dengan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada dua orang lain yang masuk Islam dari luar Mekah. Mereka bukan warga Mekah. Padahal Nabi ketika menyuruh Islam, tempat kedua setelah Mekah adalah Taif. Tapi yang masuk Islam bukan orang Taif, yaitu dari Yaman. Ada yang tahu namanya? Yang pertama orang besar, sekelas bupati atau di atasnya. Namanya Tufail bin Amr Ad-Domri. Yang kedua, seorang yang banyak menolong dengan kecakapannya. Dianggapnya orang ini bisa nambani wong dengan mantranya. Namanya Dimat Al-Asdi. Terkena khutbatul hajjah innal hamdalillah, kemudian waras malah. Akhirnya mendapatkan hidayah Islam, kemudian masuk Islam. Makanya kalau Jumat saya kadang baca niku sing antuk ben morotangi, sing punya niatan bawa sandal atau bawa cope sepeda motor dan yang lain nanti saya sadar. Karena ketika Jumatan itu banyak hiruk pikuknya. Saya punya cop sepeda motor yang bentuknya torpedo. Itu bentuknya rudal itu. Saya beli di pasar malam, pasar larangan. Murah 15.000. Waktu itu damel Jumatan hilang. Ke masjid kula dhewe menisan. Masjid Jenggolom hilang. Ya, lagi sesuk sepione ya. Sesuk sak sepedae batin saya. Ya, Jumatan ini memang unik. Jumatan ini memang unik. Mudah-mudahan dengan khutbatul hajjah tadi Allah memberikan barokah. Sing niatnya elek jadi niat api. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya bacakan alhamdulillah. Jadi yang ngantuk-ngantuknya hilang insyaallah. Ngantuk nomboten. Ngantuk nomboten iki. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sehingga total 311-an dari pasukan Nabi berupa para sahabat tadi, wahai sekalian, dikatakan oleh para ahli sejarah, mereka harus melawan kekuatan besar yang jumlahnya 1.000 orang lebih. Yang mana persiapan Nabi dan para sahabat walaupun sudah maksimal itu masih sangat minim. Kaum muslimin saat itu hanya memiliki satu, kalau tidak ya 2 kuda saja. Dari sekian ratus, kudanya itu 1 atau 2 saja. Subhanallah. Padahal tunggangan itu merupakan bukan hanya sekedar perlengkapan, tapi diantara intinya perang. Kemudian, kaum muslimin juga memiliki unta yang terbatas, jumlahnya hanya 70-an. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy Mekah, untanya itu banyak, bahkan 1.000 lebih, disembelih setiap malam. Dengan mabuan, jugetan, nyanyi-nyanyi, kemudian wedoan. Sampai nanti pas perang kalah tenanan. Karena sudah menang, sudah euforianya lebih duluan. Makanya kaidah berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian nikunya nyata. Soro dulu, strategi dulu, tirakat dulu, baru nanti menang kemudian. Ya, tidak boleh senang-senang dulu. Ini betul dulu pas mondok arek-arek ini malam macam final bal-balan bakar bandeng bakar niki sesuai bal-balan ngantuk kalah akhirnya. Pernah terjadi seperti itu. Ya saya ingat betul itu. Ya. Kita lanjutkan. Unta Nabi, kuda Nabi, yaitu kudanya kaum muslimin yang jumlahnya 1, ada yang menyebut 2, yang menunggang itu adalah Miqdad Al-Aswad, kemudian yang menyebut 2, satunya ditunggang oleh Zubair bin Awam. Miqdad Al-Aswad itu sahibnya Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang kalem begitu, sehingga karena sahibnya Ali bin Abi Thalib, orang Syiah tidak mengkafirkan. Makanya yang tidak dikafirkan Syiah itu sahabat Nabi Abu Dzar, Salman, dan Miqdad.
dan Ali bin Abi Thalib sekeluarganya. Selainnya dianggap kufur sepeninggal Nabi, kata mereka. Makanya Rafidhah dikatakan Rafidhah oleh para ulama karena Syiah itu Rafidhah, artinya Rafidhah itu menolak, yaitu menolak kebenaran, menolak Islam dan menolak sahabat Nabi. Padahal mereka itu radhiyallahu anhu. Sehingga datang ke masjid Nabi ngoten nggih, salam Rasul tapi tidak salam Abu Bakar, tidak salam Umar, malah melaknat. Nyebut Aisyah saja Baqarah sapi betina. Sehingga kata mereka yang paling ekstrim, Rasulullah itu kemaluannya di neraka, tapi beliau di surga. Soalnya nopo? Soalnya menikah dengan Aisyah. Ya, ini kata mereka. Yang teniki kok buatan Islam Malik, tapi sudah disebut kufur. Makanya tidak salah. Sejak tahun 70-an, Majelis Ulama ini sudah gencar untuk menyuarakan agar kita menghindari ajaran Syiah. Bahkan terbit buku tentang bahaya Syiah. Mudah-mudahan Allah menjaga dan menyelamatkan kita. Allahumma. Kita lanjutkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian membagi pasukan menjadi 2 batalion. Komando umum diserahkan kepada Mus'ab bin Umair yang membawa bendera putih bertuliskan hitam la ilaha illallah. Sebagai penghormatan karena Mus'ab ini pendakwah pertama, dai pertama, atau beliau merupakan guru pertama yang mengajar di luar Mekah, yaitu mengajar di Yathrib, kemudian disebut dengan Madinah sebelum hijrahnya Nabi. Karena datang gelombang pertama orang-orang Yathrib yang mereka masuk Islam, kemudian pengen untuk diajari ngaji. Nabi memberikan follow up dengan Mus'ab bin Umair. Datang lagi kelompok kedua lebih besar. Hasil dakwahnya Mus'ab bin Umair al-Abdari. Ya. Mereka akhirnya melakukan satu baiat di lerengnya Mina yang banyak tindak-tindaknya. Ini katanya Mas Ajis nanti jadi komando keamanan ya di Mina, Mas Haji. Jadi Mina itu lebih luas kalau ketimbang Musdalifah dan ketimbang Arafah. Sebenarnya tidak begitu luas, dipecah oleh 2 jalan yang berkelok itu. Tapi dibangun terowongan besar yang itu sebenarnya hadiah Raja Arab untuk bangsa Melayu kita. Makalah disebut terowongan Mina itu terowongan Melayu. Jadi Mina itu di salah satu lerengnya ada tempat namanya Aqobah. Aqobah itu artinya tutupan. Disitulah terjadi baiat. Pertama dihadiri oleh belasan orang, keduanya dihadiri hampir 100-an orang. Sampai nanti goalnya menjadi peristiwa hijrah. Ya. Dan Mina itu banyak cerita karena kalau musim haji kita akan berada di sana ketika tarwiyah dan akan berada di sana ketika nanti kita jamarot atau lempar jumroh. Makanya jumroh itu 4 kali, ada istilah jumroh yang Aqobah paling besar, baru nanti setelah itu bisa langsung kurbanan, tawaf ifadah dan beleh yang disebut dengan hadiyu. Kemudian ada lagi jumroh di hari tasyrik, ula, wusta dan kubro. Ya, baru setelah itu selesai. Nopo sih Pak Ustadz nafar awal nafar tani? Bagi orang yang punya kepentingan boleh nafar awal, jumrohnya dirapel. Bagi orang yang santai boleh nafar tani, jumrohnya setiap hari. Ya, jumrohnya setiap hari. Biasanya orang-orang sibuk memenang kontestasi politik itu nafarnya nafar awal. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Indonesia nafar tani, karena seneng di tanah suci berlama-lama. Biasanya keri-keri ini mikir belanja dan oleh-oleh. Karena ibadah dan seremonial yang paling berat itu di Indonesia, terus terang. Luar negeri itu tidak ada seperti kita. Misalkan, ya, acara sunatan. Indonesia ini ngadakan walimah. Bahkan kadang rondino rombengi. Luar negeri sunat nggih keras makan. Akekoan. Indonesia ini nggih mengadakan ritual. Doa-doa dan yang lain dimasak barang. Luar negeri kadang entah ngoten hidup. Belum lagi nanti pernikahan. Ya. Belum nanti ditambah dengan acara-acara yang lain. Bahkan safar ini saat ini diwalimai. Safar umroh, safar haji. Nanti akan ada safar mudik.
safar liburan dan yang lain. Ya, Ustaz sakit walimah, sakit ya. Saya kira walimah nikah, walimah nopo, hari safar nopo, safar adeng suan moro tuwa walimah. Bahkan walimah macam-macam sekarang ya. Di Indonesia itu seperti itu. Apalagi kalau haji, istilah nonjok barang. Saya punya teman itu, bapakku saya ikutangnya, dia apa ke haji. Haji zaman kelak mi, itu likur sama 3 dosa kali. Nah, samono nak wis lunas. Enggak, 40 iki ke nonjok. Tahu nonjok, Pak? Nonjok itu kan istilahnya hadiahi. Ya lek wong duwe nonjok enggak apa-apa wis sedekah itu kan. Jadi mau haji nonjok, pulang haji itu ada tamu lagi teropan, kemudian nyarapi, kemudian pulang bawai. Belum oleh-olehnya pernak-perniknya. Ya. Lek tasbih yang tak golek ini murah bagi saya. Ya. Kali teman saya itu produk tasbih. Tasbihnya dengan beli tanah suci produk soib saya. Di ujungnya Jawa Timur sana. Tapi semampu tanah suci larang. Masuk ngeten ini yang saya pakai. Tanya anak kok Jabal Ka'bah saya bilang. Ini produknya wong Garut. Tapi semampu tanah suci. Kita ke Garut murah. Ya. Karena seperti itu Indonesia itu banyak. Jadi memang di Indonesia ini banyak. Apalagi mudik itu terbesar siklusnya itu di Indonesia. Ya, terbesar siklusnya di Indonesia. Bahkan mercon terlami, terbanter, tergede, durasi terlama di Indonesia. Ya, betul nih, Pak. Sini kalau merconan sampai setengah jam nggak leren. Luar negeri nggak dor begitu saja, nggak seru. Indonesia ini begitu. Baik. Jadi komando utama yang Rasulullah menjadi pimpinan pasukan, kemudian menyerahkannya sebagai bentuk penghormatan pimpinan yang lain, ada yang namanya Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kemudian Nabi membentuk 2, yaitu 2 peleton besar, yang mana sebelah adalah Muhajirin, sebelahnya Ansor. Yang Muhajirin dipimpin Ali bin Abi Thalib, kemudian yang Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ini juga sebagai penghormatan. Ali sebagai orang Muhajirin, Sa'ad sebagai orang Ansor. Kemudian ada sisi sayap dari pasukan yang berada di 2 batalion tadi. Sayap yang sebelah kanan dipimpin oleh Zubair bin Awam, sebelah kiri dipimpin oleh Mikdad bin Amr. Sedangkan Madinah yang ditinggal oleh Nabi dikuasakan sementara kepada Abdullah bin Umi Maktum. Ada orang yang menyebut dikuasakan kepada Abu Lubabah bin Abil Mundir. Ya, kata ulama seperti itu. Sehingga Nabi itu banyak sahabatnya, sehingga membagi-bagi tugas. Nah, yang tidak bagian tugas, yang menjadi anggota secara umum, Abu Bakar, saya loh sahabat Nabi yang paling inti. Tidak seperti itu. Umar pun juga demikian. Ya, mereka biasa. Sehingga mereka orang-orang besar itu berawal dari yang kecil, mereka pemimpin hebat itu berawal dari dipimpin. Ya, mereka seperti itu. Selanjutnya, wis sekalian, pasukan yang dibawa Nabi ini berangkat menuju Badar. Ya, pasukan yang dibawa Nabi ini berangkat menuju Badar. Mereka lewat celah Madinah, kemudian mengarah ke jalan utama ke Mekah ke sebelah selatan lewat sumur yang disebut dengan Rauqa. Kemudian Mekah yang sudah mempersiapkan pasukan segera memobilisasi massa. Mereka menginfeksi di bawah komando Amr bin Hisham yang lebih dikenal dengan sebutan Abul Hakam, yang orang Islam menamainya sebagai Abu Jahal. Pasukan ini jumlahnya tidak sedikit. Lebih 1.000 tentara tadi, ulama sejarah menyampaikan 1.300. Ya, berarti 4 kali lipat lebih. Dengan lebih dari 1.000 unta, kudanya saja lebih 100. Kemudian ada 600 lebih perisai, yaitu tameng yang dilengkapi dengan tombak. Umat Islam ini bawa tatak tok isinya, menghadapi sedemikian banyak. Maka dikatakan, ketika Mekah sudah bersiap-siap, maka Mekah itu sebenarnya bertanya-tanya, karena Quraisy itu mengakomodir banyak sekali kabilah. Kita ini mau ke Yathrib berperang dengan Muhammad karena urusan apa?
Kita ke sana ini sebenarnya karena kepentingan apa? Karena Muhammad sudah hidup sendiri dengan kelompoknya, dengan jarak yang seperti ini, kita menang ini juga tidak ada untungnya, rugi, malah kita akan hancur. Untuk apa? Ternyata semuanya ini menuruti hawa nafsu, diantaranya yang paling dominan adalah gengsinya Abu Jahal. Gengsinya Abu Jahal. Semua ini karena itu. Oleh karena itu, ketika pasukan Mekah mulai bergerak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada surat Al-Anfal ayat yang ke-47. Al-Anfal ini banyak menceritakan tentang kisah perang Badar. Ini bersani surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat nomor urutan 47. Allah berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Silakan artinya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, ya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Okay. Ayat 47 Al-Quran surat Al-Anfal ini yang dimaksud oleh Allah adalah kafir Quraisy. Allah menyampaikan sehingga Nabi maklumatkan kepada para sahabat. Pesan Allah, wala takunu, janganlah kalian menjadi. Berarti hukum ini hukum haram. Kaladzina, seperti mereka-mereka yang kharaju, keluar min diarihim, dari rumah mereka. Batoro. Batoro niku angku sombong dan nolak. Makanya ada istilah batorul haq, sombong terhadap kebenaran, menolaknya. Ini adalah kesombongan yang sebenarnya. Boten purun dituturi, boten purun dikandani. Jadi penyakit anti kritik, anti saran. Tidak mau menerima dari yang lain. Ini merupakan benih-benih sombongan. Ini sulit sekali untuk dihilangkan. Kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak jauh-jauh. Kadang ada istri ngomongi bojone ngoten nggih, boten mandi. Enten malih suami ngomongi bojone ngoten nggih, boten diterang. Nggih napa nggih. Oleh karena itu, mari kita cari cara agar kita ini bisa menerima kebenaran dan kita mencari cara agar kebenaran ini sampai kepada yang harus menerimanya. Maka itu ulama-ulama dulu itu di antara ketawaduannya itu mereka itu betul-betul gampang untuk menerima nasihat. Bahkan tradisinya ulama salaf dulu itu duduk ijlisu bina nu'minu sa'atan. Mari duduk sesaat untuk kita beriman. Maksudnya saling memberikan dan saling menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Bahkan Nabi itu untuk maklumatkan tawadhu itu ada kisah. Makanya Imam Nawawi punya bab di kitab Riyadhus Shalihin bab 71 bab tawadhu. Karena tawadhu itu ibadah yang paling sulit, ini ibadah hati. Sehingga Allah nanti yang akan mengangkatnya langsung derajat orang-orang yang tawadhu. Jadi Nabi itu punya unta. Unta Nabi itu yang putih namanya Qaswa. Lah unta Qaswa ini kalau perang ditunggang Abdullah bin Rawahah berarti Nabi menang. Kalau ditunggang Nabi kalah. Kalau ditunggang Zaid bin Harisah, Nabi itu menang. Namun Nabi selain unta putih juga punya unta yang berwarna coklat kegelap-gelapan, namanya Baida. Ini unta lomba. Lomba unta ini parang balapan. Nah, lomba kelinci, lomba mentok parang. Adu pitik sembarang parang, menyakiti. Lalu lomba itu boleh selama tidak ada judinya. Nabi itu juga lomba unta. Nah di saat itu dalam hadis Imam Muslim kasoran unta Nabi. Kalah dengan untanya orang Arab Badui. Sahabat ini nggak terima. Untanya Nabi menangan kok kalah gitu. Biasa orang besar itu kan banyak ringnya. Maka Nabi maklumatkan tawaduan, mutok noai. Ada saat Allah itu akan menurunkan
hambanya agar tidak terus merasa tinggi. Karena ketinggian itu hanya milik Allah, kesombongan itu milik Allah, kebesaran itu milik Allah. Dengan kalah itu biasa. Berarti sekolah nggak ranking itu biasa, sekolah nggak prestasi itu biasa. Tapi terus-terusan sampai nggak munggah ini nggak biasa. Maksudnya kita ini harus ada satu saat kalah. Makanya kita makan selama ini merasakan enak, kok satu saat kecopot. Ini juga teguran, karena bukan sombong. Kita berjalan selama ini tegap, satu saat sandung ini gimana? Ya. Kita sholat tegak terus, satu saat kok kram, sehingga sholat harus duduk atau di kursi, ini juga teguran. Kita ini nggak selamanya seperti ini. Nabi punya unta putih, Nabi punya unta coklat kehitaman. Dan unta itu, kalau di Asia Barat punuknya 1, kalau di Asia Timur punuknya 2. Ya. Namun kendaraan bergengsi saat itu adalah unta merah, tapi Nabi nggak punya unta merah, sehingga Nabi itu tidak berlomba-lomba atau tidak terobsesi dengan kemewahan. Ya mungkin ada orang yang punya unta merah, makanya Nabi sampai bersabda pada Ali yang diakhiri dengan khumrun na'am itu. Ya, kalau orang menyampaikan sesuatu diterima menjadi hidayah lebih baik daripada unta merah. Khumrun na'am itu unta merah, kendaraan yang paling berharga. Nabi tidak punya. Makanya kalau orang itu saingan duniawi itu tidak baik. Saingan rumah, saingan kendaraan, saingan ini dan yang lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak, jangan kita terobsesi sehingga menjadi ambisi. Karena ambisi itu akan mematahkan geger atau mematahkan punggung. Ya. Dan ambisi itu seperti kuaci. Semakin diselami, semakin nggak ada rasanya, bahkan kurang terus. Dereng enten yang gelegean kuaci. Mungkin mulai dari subuh sampai buka baru gelegean. Saya habis kuaci Rebo atau kuaci Tong Garden saat dan itu nanti. Itu nggak pernah warak, nggak pernah warak, malah ngelak loh nih, baru ngelak pipis. Karena saya tipe orang like numpak pesawat itu mabuk. Sehingga saya nggak pernah makan kalau di pesawat, kecuali makan kacang kuaci. Lek mambu setim itu belum si mabuk. Ya. Makan saya begitu-begitu. Ya. Boten warak. Ya. Tidak pernah kenyang. Jangan coba. Ya tumbas limom. Lek pun warak mungkin kabari kita. Derek. Ya. Dunia itu ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi Nabi dulu itu tidak memiliki unta merah. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan unta itu binatang yang unik. Kenapa? Pada firman Allah pada surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka memperhatikan bagaimana unta dicipta. Khuliqat menggunakan kha, lain menggunakan hak. Khuliqat mungkin gundul lagi. Bagaimana unta itu digundul, ini salah. Makanya ngaji itu harus fasih. Ya. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim itu menggunakan hak bersih, artinya Allah itu maha asih. Atau welasnya itu bersambung hari kiamat hanya untuk orang beriman di surga. Tapi menggunakan kha rohim itu artinya ayam yang angrem. Ya. Ayam itu angrem kan selikur dinten. Lek manuk niku 14 hari. Sebagaimana kambing hamilnya 5 bulan, kalau sapi 11 bulan. Lek mentok niku 55 hari. Ya. Lek cecak duka malih kok banyak cowok cak di tembok. Ya, itu ada ilmunya di biologi. Jadi unta tadi afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, menggunakan kha dicipta, bukan khuliqat menggunakan hak nanti digundul. Ya, unta itu tidak ada yang digundul. Dan unta ini unik. Ya. Kapan hari saya lihat unta, unik unta ini. Jadi uniknya itu, unta itu kata Imam Ibnu Mandur. Ini sedikit ya, walaupun ranah sengketa ulama atau masalah ikhtilaf. Ketika Nabi menyabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abu Hurairah, apabila kalian sujud, jangan seperti unta, maka sujudlah dulu dengan menggunakan tangan. Ada lagi hadis diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, sahabat Nabi, kalau kalian sujud, dahulukanlah kaki. Lah hadis yang Wa'il bin Hujr lebih rasionalistis. Berarti lah sujud niki kaki dulu. Karena kalau seperti unta, tangan dulu. Ya. Mohon maaf. Okay. Kemudian yang hadisnya Imam Muslim dikomentari Ibnu Qayyim maklub. Ya. Maklub itu terbalik. Wong unta niku sikil dhisik ning malah kan tangan.
Ternyata Imam Ibnu Mandur dalam kitab Mu'jamnya itu punya wawasan sekaligus maklumat. Kakinya unta itu beda dengan kita. Kakinya unta itu yang pundi kita. Kakinya itu teklik atau yang tengkleng bagian belakang atau depan. Ya. Bagian depan itu sikilin. Makanya unta itu kalau nderum yang depan dulu, baru belakang. Makanya kita kalau sujud kan tangan dulu baru kaki. Walaupun ulama mengatakan yang lebih mudah. Saya kadang gitu ngorian baru tangan. Tapi nggak buat masalah seperti itu. Jadi unta itu unik. Kalau nderum itu yang seperti tadi. Ya. Makanya Allah berfirman, "Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat." Kita lanjutkan. Jadi orang-orang Mekah keluar dari rumah dalam keadaan di atas kertas mereka jumlah lebih banyak dengan perbekalan, perlengkapan dan semuanya itu sangat mendukung. Mereka dalam keadaan gengsi tinggi, mereka dalam keadaan sombong, angkuh, riak. Mereka itu juga menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah meliputi seluruh perbuatan mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika orang-orang Mekah sudah menyiapkan pasukan yaitu kafir Quraisy seperti itu, maka Rasulullah ini segera menggelar rapat darurat. Rasul ini segera menggelar rapat darurat. Mau nggak mau ini harus terus, walaupun penyegatan itu tidak berhasil. Karena kalau kita pulang nanti akan dihabisi di Madinah. Kalau kita keluar kemudian kita mencari tempat di situ, setidaknya kita bisa meminimalisir keadaan. Sekalipun kala itu sudah takdir, menang memang yang kita harapkan. Sampai kemudian beliau melakukan rapat darurat. Dalam rapat darurat ini banyak sekali kisah, diantaranya kisah yang mengharukan. Ketika Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi menyampaikan pesan-pesan dan pesan-pesan serta Nabi itu mengukur kesiapan. Jawaban itu selalu ada dari orang Muhajirin. Abu Bakar siap, Umar siap, Ali siap, semuanya siap. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi. Muhajirin siap itu sudah maklum karena mereka pendatang. Ibaratnya nggak ada apa-apa, nggak ada beban. Hidup mati pun sudah terserah. Akan tapi tuan rumah, orang yang punya wilayah di tempat tersebut, yang memiliki keluarga yang begitu banyak, siap tidak? Nabi menginginkan jawaban dari mereka orang-orang Ansor. Maka berdirilah sahabat Nabi yang utama. Ya. Sekiranya beliau tidak meninggal dunia duluan, mungkin bisa dipromosikan menjadi khalifah. Walaupun khalifah atau khalifahan ini tetap miliknya orang-orang Quraisy. Sehingga saat itu, saat bin Ubadah mundur, Abu Bakar memilih Umar, tapi Umar tidak mau. Kemudian dibaiatlah Abu Bakar Siddiq. Kisah itu terjadi di bagian ujung sebelah kanan atau sisi utara luarnya Masjid Nabi, yang sekarang diabadikan petilasan itu menjadi Sakifah Bani Sa'idah. Kisah pembaiatan itu ada di sana. Namun sekarang masjid itu diluaskan sehingga di luar pun digelari karpet, ada pelebaran masjid. Sa'ad bin Mu'adz saat itu muncul, Ibu. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang ditambahkan oleh Allah. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah kami tidak akan berkata padamu sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Musa, berangkatlah, kami tunggu di sini. Tapi tidak ya Rasulullah, kemanapun kau pergi kami akan menyertai. Ibaratnya lautan diseberangi, bukit pun akan diterjang." Inilah yang membuat Nabi itu semakin senang, bukan kepala. Kemudian Nabi mendoakan beliau dan mendoakan orang Ansor. Maka tidak salah ketika Nabi bersabda, mencela orang Ansor itu merupakan kefasikan. Membunuh mereka apalagi itu kekufuran. Makanya orang Ansor itu punya nilai sendiri. Orang Ansor itu punya nilai sendiri. Sehingga saking cintanya Nabi dengan Ansor dan cintanya Nabi dengan Madinah, setelah beliau haji, maka beliau kembali ke Madinah sampai beliau wafat di sana.
Karena haji Nabi itu haji pertama sekaligus terakhir. Makanya dalam genealogi itu Nabi itu umroh 4 kali, hajinya 1 kali. Ya, jangan sing umroh kasih sepindah tambahi ping sekawan. Haji sepindah pun cukup. Jadi Nabi itu hajinya sekali, umrohnya 4 kali. Bukan berarti beliau tidak mau haji. Jadi Mekah itu ditaklukkan tahun 8. Nanti akan kita pelajari di akhir-akhir. Maka tahun 8 itu belum ada perintah haji. Tapi Nabi sudah umrah. Nabi sudah umrah 3 kali. Baru tahun 9, ketika turun ayat haji 96, 97 surat Al-Imran, Nabi itu masih punya urusan di Tabuk. Nabi tidak bisa haji. Tahun 10 baru bisa Nabi haji. Beliau maklumatkan haji di tanggal 8 bulan Dzulqa'dah. Maka Madinah menjadi putih. Diiringi banyak sekali orang, puluhan ribu. Kemudian beliau sampai tanggal 4 di Dzulhijjah, bulan depan, di Mekah. Beliau menuju Mina. Diiringi banyak orang, lebih 120 ribu. Kemudian setelah haji Nabi kondur. Nabi melewati bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Dan sampai ada sabda kepada Ummu Sinan, sebagaimana dalam hadisnya Imam Bukhari, fa umratun fi Ramadan takdi hajatan au hajatan ma'i. Umrah bulan Ramadan nilainya setara haji, bahkan haji bersamaku. Ini karena rahmat Allah yang luas. Ada yang nggak bisa haji bareng Nabi karena sesuatu yang darurat atau udur, sehingga diberikan berita seperti itu. Tapi ini mau bocor, mesti kredit. Sehingga Mekah Madinah niku kalau pas Ramadan nggih undak biaya, baik penginapan maupun konsumsi. Dan di sini pun juga akomodasi naik. Bahkan ketika sholat id di sana, di Mekah, Masjid Haram, itu ngapling tempat itu harus isya, Ibu. Harus isya. Ya. Radiusnya itu sampai berkilometer. Ya. Apalagi malam 27, 29. Ada saya, lulusan terbaik Asia Tenggara, Madinah. Isya sudah di sana. Subuh nih kebelet pipis. Ditahan dia. Waduh, pada subuh udah nggak kuat. Mau keluar nggak bisa, di situ juga nggak kuat. Harus udah berjubel, kredit. Akhirnya keluar tapi nggak bisa lagi sholat di situ. Sholat di masjid kecil jauh tempatnya. Ya, saking berjubelnya. Kira-kira kalau al-huwah seperti itu kreditnya siap nomor. Kalau ngaji temriki nggih meh kredit di sana. Tapi lantai 2 masih belum kredit di sini ya. Nah, siapkan nanti kalau nggak mencukupi kita bangun lantai 3. Tapi tidak tahu kapan ya. Kita bentuk dulu generasi yang baik. Ya, tapi paling tidak jumlah ini sudah semakin signifikan tambahnya ya. Karena semakin banyak. Kita kembali. Setelah Nabi nyabda begitu tadi, beliau di hari akhir bulan Safar, bulan kedua dari tahun 11 setelah haji tahun 10. Beliau gerah, sakit, kepalanya pusing karena bekas racun tahun ke-6 ketika ada peristiwa Khaybar. Zainab binti Haris itu meracun Nabi karena balas dendam. Ya. Nabi itu diracun. Nabi sakit. Kemudian 13 hari setelah itu wafat. Di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga tahun 11, hari Senin, tanggal 12. Lama sepakat, kata Ibnu Hajar. Tapi Nabi lahir hari Senin, lama sepakat. Tahun Gajah 571 Masehi sepakat, atau 53 tahun sebelum hijrah. Bulannya Rabiul Awal. Tapi tanggalnya yang lama sepakat. Makanya ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 11, ada yang menyebut 9, ada yang menyebut 14. Tapi kalau dicek sekarang mungkin bisa ketemu. Karena sekarang sudah canggih, sudah modern, menelaah ke yang sudah lampau. Sallallahu alaihi wasallam. Ini suruh jaminan. Belum. Kurang 5 menit. Kita tambah dulu. Baik. Kemudian, dengan mantap, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dikutip dalam beberapa riwayat, sabda beliau, siru wabshiru fainallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain wallahi laka'annil ana anduru ila masari'il qaum. Segeralah berjalan
dan bergembiralah kalian wahai sahabatku, karena sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku kemenangan, yaitu kemenangan kalau tidak mendapatkan apa yang dibawa dari Syam, pasti kita akan dapatkan kemenangan dari pasukan orang-orang Mekah. Demi Allah, seakan aku telah menyaksikan kematian musuh, dan nanti mereka banyak meregang nyawa di Badar. Selanjutnya, ada beberapa rute, dan rute ini saya belum tahu karena belum pernah napak tilas perang Badar. Rute yang dilewati oleh pasukan Islam setelah dari celah Madinah tadi, dari Sumur Rauka, mereka menuju Zafran. Ya, ada yang menyebut Zafran. Kemudian mereka menuju Asofir. Setelah itu mereka menuju Diyah. Setelah itu mereka menuju Hanan. Sampai kemudian mereka berada di sebelah kanan atau sisi kanan Badar, berarti kalau menghadap ke selatan di sisi barat. Karena di situ ada beberapa sumur, nanti difungsikan sebagian oleh Nabi, ditutup sebagian oleh Nabi, sehingga lawan itu tidak mendapatkan suplai. Ya. Oleh karena itu kemenangan itu bagi yang duluan. Makanya yang duluan itu biasanya adalah penantang kalau dalam pertandingan. Kalau sebagaimana kita sholat, yang duluan akan dapat soft pertama. Sebagaimana ngaji, yang duluan akan dapat yang paling depan. Tapi kalau yang duluan dalam urusan duniawi, ini boleh isar mengutamakan yang lain. Duluan dalam hidangan, boleh mengutamakan yang lain dan selainnya. Tapi kalau duluan dalam ibadah, dia yang paling berhak. Karena mengutamakan orang lain dalam ibadah, ini termasuk makruh walaupun tidak haram. Jangan mawon soft pertama. Kecuali yang dikapling ini badal imam, ini punyanya takmir, punya muadzin, ini lain. Tapi kalau tempat umum publik, silahkan. Tapi kadang Indonesia ini memang memiliki rasa minder dengan bangsa-bangsa yang lain tenopo-nopo gampang ngalahan. Sebenarnya tidak, kita yang lebih berhak. Ya. Namun karena mungkin sopan santun dan yang lain, kita itu seperti itu. Tapi tadi makruh, tidak sampai haram. Selanjutnya hadirin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan informasi penting tentang Mekah dengan kekuatan yang ditaksir seperti itu, maka beliau melakukan inspeksi pasukan dalam kendali umum Mus'ab bin Umair, kemudian batalion yang dipecah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad, kemudian diinspeksi oleh Nabi apakah mereka sudah memiliki kesiapan. Kemudian ketika malam itu segera tiba, maka ada satu keadaan di mana keadaan ini sebenarnya menjadi rahmat sekaligus rezeki. Hujan tiba-tiba turun, padahal hujan itu jarang sekali di musim itu. Ketika hujan turun, otomatis mereka menginap di tenda. Mereka dilanda rasa ngantuk, karena dingin-dingin tidak ada kegiatan kecuali orang segera terlelap. Maka ternyata ini menjadi sumber kekuatan sekaligus rahmat dari Allah. Dengan air hujan mereka segar, dengan hujan mereka ngantuk, dengan mereka tertidur, besoknya mereka bisa beraktivitas dengan maksimal. Makanya tidak ada obat yang paling mujarab bagi ngantuk kecuali nopo? Tidur. Diobati kopi ini wangel. Bukan obat bagi luwe kecuali nopo? Dahar. Makanya orang bukan itu dilanda luwe. Nah, sehingga orang puasa ketika lapar kan dahar buka. Boten enten kan nganu dan seterusnya. Tidak. Kecuali sebelum waktunya. Ya. Termasuk orang yang sudah ngepet, kalau mampu ya suruh nikah. Ya, itu termasuk obatnya. Oleh karena itu, mari ketika kita ini diberikan oleh Allah hal-hal yang mubah, jangan sampai yang mubah itu kita lawan. Ya. Lapar ya makan, kemudian haus ya minum, ngantuk ya tidur, capek ya istirahat. Makanya ada istilah qailullah dan yang lain itu karena istirahat. Jenengan mesti juga ada, apalagi yang dinas. Karena di desa saja ketika ada tukang, kemudian pekerjaan di sawah, di ladang, siang itu mesti ada ngasuhnya, paling tidak 1 jam. Ya. Oleh karena itu ulama menyampaikan hadis qailullah, walaupun ada kelemahan kata ulama. Kilu fa'inna syaitan layakil. Sabda Nabi itu qailullah lah, karena setan itu tidak pernah qailullah. Itu menandakan qailullah itu sunnah. Bisa ba'da duhur, kata ulama, ada sedikit menyebut sebelum duhur.
Kalau nggak bisa tidur, paling tidak itu santai, itu disebut qailulah. Juga hadis tadi menyebutkan bahwasanya karena setan tidak qailulah. Setan itu ganggu manusia, tidak ada lerenya. Ya, setan itu ganggu manusia, tidak ada istirahatnya. Sehingga kalau ada anak mau makal, nggak tahu leren, geladik terus, memang ada sebagian orang menyebut anak setan, tapi ya tidak boleh. Karena ada masjid di Sidoarjo, dihindari anak kecil. Saya dapat banyak wadulan. Anak saya, Pak Ustadz, memberikan hujan seterusnya. Lah kenapa? Dibilang anak setan. Sampai emosi dikira bapak setan. Ya. Nggak boleh, kita kurang bijak seperti itu. Biarkan anak-anak itu ditertibkan saja. Akhirnya ngomong tadi itu, saya ajak ngopi. Saya bawa kopi kalau saya pas khutbah. Ya, saya bawa kopi. Saya guyon. Bareng ngopi ini ngantuk no, mboten Pak Ustadz. Tapi lek wae turu-turu. Soalnya sing mboten ngantuk itu mek setan. Lah nopo? Nabi bersabda. Ya. Apa sabda Nabi? Kan qailulah. Soalnya setan nggak tahu qailulah. Napa nih qailulah? Ngasuh. Berarti setan mau ngasuh. Lek menungso itu setan berarti ngasuh. Arek-arek lek setan yo ora pantes. Arek-arek iso ngasuh wae turu mangan-mangan deh. Kemudian sekarang sudah tidak ada info lagi. Ngalio habis dipel atau habis dibersihkan itu suruh pergi. Yang nggak mau pergi anak setan katanya. Dimarahi. Akhirnya dihindari oleh anak. Kita tidak boleh seperti itu. Baik. Ketika hujan turun, para sahabat mereka banyak yang terlelap. Ya. Kemudian mereka juga senang karena mendapatkan guyuran dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat yang luas dari langit. Sehingga hujan ini bukanlah sebuah musibah, bukanlah sebuah bencana. Makanya kita berdoa Allahumma shayban nafi'ah. Ketika reda pun kita bersyukur muti nabi fadlillah wa rahmati. Ini adalah keutamaan sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya Nabi mengambil posisi strategis, di mana posisi ini adalah posisi yang paling dekat dengan akses untuk mendapatkan kemenangan. Yang Nabi kemudian diberikan masukan. Ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ya Rasul, panjenengan lenggah mawon. Tidak, saya adalah pimpinan. Kalau begitu panjenengan dibangunkan podium tempat yang tinggi agar nanti mudah untuk mengomando dan mudah untuk melihat keadaan. Tidak apa-apa. Akhirnya Nabi dibuatkan seperti podium begitu. Kemudian beliau dijaga oleh para sahabat. Walaupun beliau juga berperang dengan luar biasa karena sebagai kesatria. Nabi itu memang mendapatkan privilege. Artinya perlakuan khusus. Tapi beliau manusia biasa. Dan beliau tidak maklumatkan seperti itu. Makanya beliau tidak pernah memperbudak. Tapi beliau itu selalu dikhidmati sahabat. Walaupun beliau menolak. Tapi orang yang diberikan privilege itu harus berani berkorban. Ya, harus berani berkorban. Masa kita kalah dengan binatang? Dan lihat sebagian binatang. Itu punya DNA khusus. Binatang buas. Itu rata-rata yang mencari pangan adalah yang betina. Misalkan singa, itu yang berburu babonan. Selain memberikan makan pada anaknya, dia yang terakhir. Yang paling pertama itu adalah singa jantan. Karek mam ngoten. Tapi kalau ada perang, yang jantan itu sampai mati. Ya. Kalau sudah tidak berani perang, dikeroyok oleh betinanya nanti mati sendiri. Ya. Kita pun juga demikian. Maka itu kita ini harus berani di depan. Pimpinan misalkan, ketua takmir harus paling depan. Ya. Imam sholat harus paling depan. Lepas ceramah boten misalnya nggak ngimami masalahnya. Kemudian ketua RT itu juga harus paling depan. Bahkan pemimpin paling tertinggi itu harus paling depan. Ya. Rasulullah pun juga demikian. Walaupun beliau diberikan privilege oleh sahabat tanpa permintaannya, beliau adalah orang yang paling depan. Sehingga ketika perang Uhud, walaupun beliau tidak sampai meninggal dunia, banyak sahabat yang meninggal, beliau yang paling merasakan duka lara. Karena ditinggal orang-orang penting di sekitar-sekitar. Dan pesakitan yang dialami beliau itu paling hebat. Karena badannya itu mengalami banyak sekali luka-luka. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita seputar perang Badar. Insya Allah kita kaji bagaimana perang kecamuk terjadi yang pertama sampai dengan yang terakhirnya, dan apa saja kisah-kisah yang terjadi
serta kemenangan yang akan didapati oleh kaum muslimin, dan bagaimana hikmah yang bisa kita petik di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan lebih baik. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dengan harapan kita semakin ikhlas, ibadah kita semakin baik. Insya Allah tidak butuh waktu lama kita akan sampai, dengan harapan kita masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan benar-benar nanti kita minal aidin wal faizin, sukses, dan kita bisa hidup kembali di bulan Syawal. Kita bertemu setelah itu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Dari kami kurang lebihnya walakum minkum, naqulu lakum jazakumullah khairan ala hudurikum wa ala da'watikum wa ala husni ihtimamikum. Dan marilah kita akhiri majelis ini dengan baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waj'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma fiqh laqami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.